Sebatas mana amar ma'rufnya? Persuasi dulu pendekatan. Ajak sholat, ternyata nggak mau sholat, nggak punya samping, kasih kayaknya. Oh, nggak mau sholat, ternyata belum bisa bacanya, ajarin dulu. Oh, mau sholat, ternyata ya malu sama teman-temannya, gandeng, jangan malu. Ya, baru setelah dia nolak, baru setelah dia nggak mau, ya diajak nggak mau, terus kemudian dekatin nggak mau, dikasih modal nggak mau, ya malah ngajak-ngajak. Nah, masuknya ke jihad, berjuang, nggak langsung ujung-ujung jihad, ya nggak amar ma'ruf dulu, nggak nahi munkar dulu, nggak boleh. Urut-urutannya amar ma'ruf, nahi munkar, jihad. Jihad itu Pak artinya kita perang. Kalau secara arti ya fikihnya ya memang perang. Tetapi kalau secara arti spiritual, jihad itu lebih diartikan wal jihadu tahriru lin nafsi min hubbil hayati wa min hubbid dunya. Jihad adalah tahrir. Tahrir itu hurriyah. Hurriyah itu ya sama dengan istiqlal, merdeka, membebaskan. Tahrir ya ada Hizbut Tahrir, ada apa lagi ya organisasi itu yang pakai tahrir, ada Hizbut Tahrir Indonesia HTI kan, ada apa lagi itu ya yang pakai tahrir, ya artinya membebaskan, membebaskan diri dari cinta kepada hidup dan keduniaan. Cinta dunia dibebaskan, itu namanya jihad. Kalau ingat-ingat, ada secara fikih, ada secara tasawuf. Tadi kita kolaborasikan, sekarang kita kolaborasikan secara tasawuf dari mulai amar ma'ruf nahi munkar. Kalau secara tasawuf amar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan, artinya kita selalu ingin mengajak orang lain supaya berbuat kebaikan dan mencontohkan orang berbuat kebaikan. Itu termasuk amar ma'ruf. Nahi munkar berarti kita mencegah diri kita dari perbuatan munkar dan berusaha mencegah orang lain dari perbuatan munkar yang sama. Jadi kalau kita sudah kecebur, ya jangan sampai ada orang kedua, ketiga yang kecebur, karena kita juga sedang berusaha untuk naik ke atas lagi. Baru ya secara spiritual masuk ke jihad, membebaskan diri dari kecintaan terhadap dunia. Karena materialisme, hubbu dunia adalah lawan kata dari tauhid. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah tapi masih cinta dunia, tidak akan pernah bersua. Ya, karena lawan kata. Pak, katanya Tuan Syekh Abdul Qadir adalah orang yang kaya, betul. Katanya Tuan Syekh Abi Hasan Asadili juga orang kaya, kaya. Rumahnya Mekah kayak istana, ya sawahnya gandumnya, ngaplak-ngaplak. Ya santrinya hanya digaji. Kenapa jadi urusan kita miskin-miskinan ya? Ya, mimiskinan. Karena miskin itu, ya dijelaskan. Ya di bab tawadu itu. Ya, ada orang yang mimiskinan, ya pura-pura miskin karena timbul. Kaya itu bukan berarti semuanya ada. Kaya itu berarti
di sini nanti di sini diterangkan al-yakinul gina at-taqwa, ya di sini diterangkan, ya nanti ada kita bawa jawab nanti kita bahas lagi, ya di sini ada dikatakan al-kalimu at-taqwa wa syariku at-tawaddu wal yakinul gina, dan keyakinan itu adalah kekayaan. Orang yang tidak yakin bahwa dirinya itu mampu, maka akan memiskinkan dirinya dan merasa berhak menerima sesuatu. Kenapa kita nggak yakin bahwa kita dicukupi oleh Allah? Orang hidup itu sederhana, ya, untuk bisa hidup perlu hanya 3 suap nasi. Kenapa kita berlebihan? Ini yang menjadi hubungan dunia. Ya, jihad, melakukan perang terhadap kecintaan terhadap dunia. Dunia boleh banyak, tapi cinta jangan. Karena hukumnya dunia, Pak Isa, ya hukum dunia itu seperti ayam. Ditarik bulunya mundur, ditarik buntutnya ajar. Itu dunia hukumnya begitu. Dihayang-hayang kegendakan, diumbung-umbung, karena wajan hawa ilmu. Mungkin hawa ilmu makanya panghebat-hebatnya seperti Tuan Syekh, ya dia emang gak cinta dunia, gak apa ya, dunia pada nyamperin. Datang dunia sama liar misalkan dia, ya datang sama liar dunia dia. Karena saya dikasih duit saya, dengar nggak ada apa-apa, dengar nggak ada apa-apa. Ya saya datang di Bangkain. Ya ini saya diumumkan di grup. Saya hayangan kan dia, tuh daratan tuh percaya kan. Mau percaya kan? Ya tidak akan percaya. Di sini ada duit 1 M. Siapa yang butuh datang jam 5. Ya. Waduh kali bohong kali. Pasti kepada datang. Ya paling WA. Bapak habis obatnya. Ya Bapak habis obatnya. Ya karena nggak masuk akal. Tetapi begitu. Ketika datang dunia 1 miliar. Ya. Dunia. Soem, pergi kamu. Ya ternyata ada orang yang butuh, dilemparin uangnya ke mereka. Ya siapa duit aing ngitung ke saya. Siapa hanyir? Aing buka titipan, saya nggak mau ke titipan yang hanyir. Udah kan itu kan. Si ente-nya si saya ente sombong banget aja mah. Kaji denger mau balatain. Ya bawa balatnya 2 M. Batang 2 M ngaji aja kardus 2 kardus. Pas 2 kardus. Kadang saya datang mau obat bensin. Kenapa kamu datang bawa teman kamu? Ya, semua banget Ustaz. Saya enggak bekas nginep di sana sehari. Ya, nginep ke saya sehari enggak bisa. Kamu itu bau. Ya. Ngomongin lagi, woi, jam 4 ke dia, jam 4 ke sini ada duit nih 2 M, bagiin, ya bagiin, si 2 M marah, bawa 10 M, ya, mungkin saya kan si cinggin, cekelan, ya terus begitu, dunia itu seperti itu, ya tanya sama orang-orang yang sudah pernah sedekah, akan ketagihan sedekah. Karena merasa terhina dunia dan dihinakan dunia oleh orang-orang yang mengerti, sehingga dia berduyun-duyun ngajak. Ya, coba. Ini nomor duit 10 tahun belum habis, gila Pak. Ya, 10 tahun diendap-endap, ya sampai merahnya itu hilang. Ya, nanti katanya takut ada begini. Padahal tetangganya ada 40 rumah, di samping ada yang nggak makan. Padahal ya tetangganya di depan ada yang nggak, ya sekolah. Dia masih betah pegang uang 10 tahun. Ya, kata dunia ini orang begini gue demen nih. Ya nemplok terus.
ya dihanyir-hanyir terus. Ya, yang namanya hanyir ngundang penyakit, yang namanya hanyir ngundang ya balai. Kata dunia, ya ini orang sedang jihad. Ya jihad itu terus menerus, membebaskan diri dari pengaruh dunia itu terus menerus. Materialisme itu lawan kata dari tauhid. Enggak mungkin ya cinta dunia ada cinta Allah, enggak mungkin. Yang ada juga cinta Allah, dunia semua tunduk di hadapan dia. Ketika dunia tunduk, ya maka ya tidak akan mempengaruhi hatinya sedikit pun. Makanya terus akan berduyun-duyun datang. Ya pajak itu datang terus. Ya makanya jelmaan geus ya katularan sedekah. Wah, pada sedekah lagi. Gitu. Kemarin udah bahas tentang sedekah, udah jangan terlalu begini udah ya selesai. Ya. Terus kemudian kita ambil kesimpulan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, untuk di spiritual. Ya, pertama, selain diri kita menyuruh orang lain, diri kita juga harus berani menyuruh kepada diri kita sendiri. Ya, ketika adzan, suruh diri kita ya untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apa ketika mendengar adzan? Ya, berarti panggilan untuk melaksanakan sholat. Suruh diri sendiri untuk melakukan sholat siang. Nah, setelah berani menyuruh ke diri sendiri, baru ke anak, ke istri. Ya, terus kemudian kita katakan nanti juga nggak usah didesain. Nanti saya harus diucap nanti juga berjalan dengan sendirinya. Tiba-tiba kita punya kebijaksanaan. Ya, ya, tiba-tiba dia mau. Tiba-tiba dia yang ngajar dan lain sebagainya. Baru setelah orang menolak untuk dilakukan kebaikan, maka harus ada pencegahan dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran berarti antisipasi pencegahan. Kita akan awam-awamun kalau datang aja terus suruh sholat. Cegah diri kita untuk tidak melakukan sampai tidak sholat. Bagaimana caranya? Ya supaya tidak awam. Dibuatlah badan sehat, olahraga. Ya supaya rasa malas itu tidak datang begitu saja, tidak ada alasan. Tariklah, ya jadi jantunglah mau ke masjid lah. Ya, alasan sehat badan bugar. Ya, terus kemudian duit ayah pun. Ya duit itu harus ada, nggak ada itu bawa duit mau ke masjid. Ya kalau bukan anak apa cincin duit. Para rusi jadi orang itu begitu. Aduh, cinta mau ke masjid dulu aku yang karena ya Allah. Ya, kalau perlu uang tidak ada-adain, usaha yang rajin, biar banyak uang, nggak ada alasan. Kalau sakit cepat berobat, biar ke masjidnya kenceng. Itu nahi munkar juga, mencegah kita untuk berbuat munkar. Ke diri sendiri, kalau orang lain. Sekarang istri ini kayaknya marah kalau kita pulang begini marah. Gimana supaya nggak marah? Kan mencegah kemunkaran. Jadi kalau ngomel bahaya. Sampai saya belajar dari seorang dosen ya dosen itu lucu sekali. Ya, kata saya awalnya cupu lah itu dosen. Dan dia menceritakan dia rela nyuci piring malam-malam ya untuk membahagiakan istrinya. Kata dia, saya mencegah istri kalau pagi itu bangun cemberut karena melihat piring acakan ya bekas makan dan sebagainya. Dia lakukan itu ya dari mudah. Jadi kalau dia melihat istrinya tersinggung, hari-harinya cara usaha semakin lancar. Dia rela nyuci piring. Dia nunggu istrinya tidur. Ya, istrinya udah tidur lah. Ya, saya menyusup. Ya, rapi-rapi dan tidur.
ketika istrinya bangun subuh, alhamdulillah ya pada maaf saya oleh itu. Hah? Kinclong dia kesini. Ya, jadi akan bangunkan suaminya dalam keadaan tersenyum juga. Maka hari yang dimulai dengan tersenyum akan dilalui dengan sepenuhnya hari tersenyum. Itu nahi munkar sama. Ini kita yang ngomel kan? Menghasilkan bahwa yang dia, ya kita malah nyulut kemunkaran. Kita mau ngomel galakan pemajikan kan? Nah, ngomel aja mau ngomel doang, ngomel tetap aja gitu. Ya, bunga-bunga baik sambil cuci piring. Kita ngomel, mama jangan kecil kalau nggak ikhlas mah. Gitu. Wah ikhlas buktinya gua kerjain, gitu kan. Udah pasal 1 ayat 1. Ya, suami itu salah. Ya pasal 1. Ya kata Ustaz Abdul Latif mah, ya orang-orang muslim katanya takut istri. Kalau saya mah tidak takut istri, tapi istri saya lebih berani dari saya. Mau beda ya, sarwa. Nahi munkar, pencegahan. Maka FWB itu saya tolak karena apa? Karena berbentuknya pemberantasan, saya tidak mau. Kalau pembentukannya adalah pencegahan supaya tidak ada minuman keras, kita kasih spanduk. Ya masyarakat RT 01 RW 01 menolak minuman keras. Jadi orang ketika minum ada bacaan spanduk setidaknya yang bubat-bubat. Itu efektif Pak. Jangan bilang sepeda itu spanduk. Warga RT 01 RW 01 ya menolak Bang Emo. Ada orang Bang Emo bilang, waduh, ini gitu kan. Tadinya dia harus sedikit bebas, dia sedikit sembunyi-sembunyi. Bersakit. Itu namanya nahi munkar. Ustadz yang ceramah harus berani. Ya supaya ruang itu seperti suara speaker ini. Dulu saya ngaji babat alas itu di Kelapa Dua, Jamrut. Itu ada musola kecil, musola rahmatullah. Ya tahun 2012 ya saya merintis, ya nggak ada pengajian, nggak ada apa. Malam Senin selama 7 tahun saya di sana. Itu yang dekat lapangan yang ada mau didirikan gereja. Ya awal mulanya dari seorang tokoh yang datang, ya gimana gereja supaya nggak jadi, ya tanpa ada ini. Kata saya memenuhi syarat nggak gerejanya? Kalau memenuhi syarat silakan berdiri. Ya kalau tidak memenuhi syarat jangan menipu-nipu, ya kita harus pak kebenarannya. Karena ada surat ya kesepakatan 3 menteri, itu harus dipatuhi aja. Bukan karena benci, bukan karena anti toleransi dan lain sebagainya. Ya, memenuhi syarat enggak? Ya setelah diteliti ada kekurangan, ada kecurangan dan sebagainya, ada sokok menyogok di sana untuk mendapatkan tanda tangan dan sebagainya, itu kita berjalan. Saya mulai aktif ngaji, ya padahal yang ngajinya cuma ada 3 orang bosan. Tapi saya targeting. Karena kenapa? Ini terjadi seperti ini karena syiar agama Allah nggak terdengar. Jadi orang berani ini kayaknya orang sini ini nggak doyan agama, nggak pernah ada muludan, nggak ada pernah kegiatan agama, suara mic aja nggak ada. Ya apalagi yang ngaji. Mulai saya terobos. Ya ngaji bayang gentil ramai deh pasna. Itu musola. Padahal mah ngajinya tilu orang. Kelas. Biar kedengaran pesan, biar kedengaran pesan. Ya, jadi orang mau mikir, wah nggak bisa, ada yang ngaji terus. Kalau ngajinya tilu orang. Tadi orang menunggutan. Kajun, biarin. Terus
terus 7 tahun. Ya sampai akhirnya ada undang, ada ini, mulai secara agama terang. Maka wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pencegahan. Kenapa orang berani seperti itu? Kurang pencegahan. Untuk diri sendiri tadi udah, ya bagaimana mencegah diri kita untuk berbuat maksiat. Selalu posisikan diri itu sehat, selalu posisikan pikiran itu sehat, selalu posisikan iman itu sehat. Jangan imannya sakit, jangan badannya sakit, jangan otaknya sakit. Kalau tiganya sehat, ya insya Allah kita berpikir objektif, lebih ya kepada rasional, maka tidak akan pernah terjerumus kepada ya perbuatan maksiat. Satu. Untuk orang lain mencegah, ya setidaknya kita berani melakukan kebaikan di depan dia. Setidaknya dia akan ngerem kalau mau melakukan kejahatan di depan kita. Kalau ada orang berani melakukan kejahatan di depan kita, berarti kita introspeksi. Mencok orang Sunda mancan ayah simak nak berarti. Udah ayah simak. Betul arek kamu mau kamu di depan kita itu mikir ulang. Jangan berapa Ustaz. Setidaknya ngerem. Ya serius. Kita berdaya seperti itu enggak? Bangunlah dari diri sendiri, keluarga, nanti berefek kepada warga itu akan lebih besar. Gak usah kita repot-repot ngumpulin orang diujuk-ujuk, gak usah. Nanti juga minta sendiri. Gak usah repot-repot kita begini-begini, gak usah. Nanti juga minta sendiri. Gak usah keinginan kita, nanti juga ada keinginan Allah. Ngalir aja, ngalir. Gak usah seperti ini. Ini kehendak kita. Mana ini baik dengan kehendak Allah? Ikuti saja kehendak Allah. Lebih baik. Untuk orang lain tadi pencegahannya seperti itu. Setidaknya kita bisa ya mempersempit ruang maksiat. Mau dengan cara berorganisir, silakan. Mau dengan cara pribadi, silakan. Itu lebih. Nah, kalau amar ma'ruf sudah, nahi munkar sudah, ternyata bentuk perlawanannya semakin keras, baru jihad. Jihad nggak boleh sendirian, harus terorganisir, bukan dengan cara menghajar, mengintimidasi, dan bukan dengan cara kekerasan, tapi cari cara secara bersama-sama yang efektif untuk menghilangkan seperti itu. Negara kita negara hukum, ya main saja hukum, aman, nyaman, legal, ya tidak harus ya bertentangan dengan ya hukum. Cantik. Kenapa harus yang kotor? Karena kita orang cantik, ya orang cantik dan lucu. Jangan dikotori kecantikan kita dengan keberingasan kita. Cantik-cantik galak. Jangan kotori kelucuan kita ya dengan cibiran-cibiran. Lucu tapi ya jadilah orang yang cantik, ganteng dan lucu. Pasti banyak yang suka. Nah, insya Allah ya, udah tahu seperti itu, ya itu inti amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Tapi ada yang menggelitik saya tadi, berbeda dari ini, ya berbeda dengan pembahasan ini, karena ini surat Al-Maidah ini sering disalahgunakan ya Pak, sering disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, ya untuk mengambil dalil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu dan carilah ilaihi kepadanya, kepada Allah, al-wasilata, perantara wasilah. Nah, secara umum boleh menggunakan ayat ini
kita pakai cincin ini udah didoain sama yai, paling didoakan sia disaksian gue ieu cincin batu, sing selamat di jalan sia. Mun kabehelan ke celupkeun ka cai inum caina leungit kabehelan. Wah, syukur caina gua bener leungit. Ya. Memboleh ini untuk begitu. Boleh pakai wasilah, boleh pakai jimat. Nah, tapi lupa ada ayat terusannya. Ada ayat terusan, bacanya sampai sini doang. Ya, akhirnya nggak ngerti itu. Ya, padahal ada terusannya, dan terusannya lucu, bertentangan sekali. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Teruskan saja. Dan berjihadlah kalian semua fi sabilihi di jalan Allah. Ya la'allakum tuflihun, supaya kalian berbahagia, supaya kalian beruntung. Boleh dan sah, bukan berarti hanya sepotong aja. Boleh pakai jimat dan lain sebagainya, tetapi harus ada ingat ya. Kalau saya menyiapkan air, misalkan nih air mau diminum sama orang, kita bacain surat Fatihah, ya terus kemudian kita ngomong, ya Allah, ya jadikan air ini obat. Dengan wasilahnya surat Al-Fatihah, saya berwasilah kepada air ini yang menyaksikan doa saya, ya demi kesembuhan ya seseorang. Ya boleh diminum. Air yang diminum akan menjadi saksi. Kata air ini, aku jadi saksi. Orang ini telah diperlindungkan kepada Allah dari penyakit. Orang ini telah diperlindungan kepada Allah ya dari kejahatan. Orang ini telah diperlindungan kepada Allah ya dari hasadnya orang-orang yang hasad. Bersaksi. Sini jadi daging, jadi urat, ya ini nih boleh. Asal ngerti. Jadi ketika sembuh pun tidak menuhankan yang menyembuhkannya. Ketika sembuh itu wima wasilah. Alhamdulillah sembuhnya disadarkan Allah. Oh, itu barat itu. Kalau Ustaz itu alhamdulillah cakui. Ya, begitu kan? Ulah akul. Anu nyakeun aku lain urang. Ya lain aing nyakeun budak. Bukan saya yang nyembuhin, tapi kamu mau sembuh datang kepada saya dikasih pahala untuk baca Fatihah 7 kali, saya dapat pahala 7 kali, kesembuhan kamu telah ditulis sebelumnya oleh Allah sebelum ditulis baca Fatihah saya. Akhirnya yang ininya meyakini bukan sembuh karena kita, dan itu pun yang minumnya yakin bukan karena kita, tetapi wasilah dan berterima kasih ya yang sejatinya kepada Allah. Mungkin boleh. Ya yang nggak boleh itu tadi. Ya yang nggak boleh itu tadi seperti ya menuhankan, ya menggantikan Allah ya, atau menduakan Allah. Tidak boleh. Kenapa disuruh ya pertama bertakwa ittaqullah, terus kemudian disuruh mencari wasilah, terus kemudian disuruh jihad, ya, dan harus dilanjutkan, ya. Dan setelah mendapatkan wasilah, perantara itu peruntukannya untuk apa? Jihad, ya. Kalau secara perang, jihad artinya tidak cinta dunia, perlawanan dari Allah. Tapi kalau menjadikan wasilah sebagai saingan dari Allah, maka bertentangan. Wabtaku ilaihil wasilah dengan wajahidu fisabilillah. Jihad tadi kita artikan tahriru, ya,
membebaskan diri dari kecintaan dunia. Diberi cincin, kalau cinta ke cincin, nah yang punya cincin dia yang bisa selamat tadi dia mengkabulan, alhamdulillah. Macam alhamdulillah, tapi Nuhan kan dikasih cincin. Sedangkan wajah itu tahriru minat dunia, membebaskan dari minhubid dunia, membebaskan diri dari cinta dunia. Itu dunia lain. Dunia bertentangan dengan kita nggak bosan? Iya. Nah, puyeng kan? Ya, ya puyeng. Ya, lamun kalau yang artinya sebatas sampai wabtahu ilaihil wasilah. Nah, ya Bos Darman, namun ayam mad asli kapan dihamjah di lain kalimat dibacana naon? Ya, dibacana mad jaiz munfasih boleh 2 sampai 4 harakat. Wabtahu ilaihil wasilah. Ya, boleh 2 harakat. Wabtahu mad asli, ilaihi ada hamzah, ya seperti itu. Ya bukan hanya harus yang patah saja, yang domah, yang kasroh kalau ketemu hamzah juga sama. Ismun fasih. Kalau di satu kalimat maka menjadi mad wajib mutasil, wajib dibacanya 4 sampai 6 atau boleh 2 harakat. Ya ayyuha jaiz atau wajib? Jaiz ya madarokat artinya wahai, ayyuha beda dari kalimat. Ya, kalau mad wajib itu yang seperti apa? Ya banyak contohnya, ya seperti kalimat wal malaikatu 4 sampai 6 ada mad asli ketemu hamzah. Kenapa saya kok pembahasan ke sana? Hari jadi imam kadang-kadang suka lupa. Ya suka lupa, padahal udah belajar kadang-kadang lupa. Ya yang harusnya jaiz jadi wajib, yang harusnya wajib jadi jaiz. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kalau diputus, kalau disambung ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Suruhannya takwa, cari ya wasilah, terus kemudian jihad fisabilillah. 3 dilakukan la'allakum tuflihun, supaya kalian semua menjadi orang yang bahagia. Bertakwa saja ya tanpa menghargai wasilah juga nggak benar. Kita nggak mau berterima kasih sama ulama juga nggak benar, nggak mau berterima kasih sama nabi juga nggak benar. Ya setiap yang jadi wasilah harus, ya jangan dilupakan. Ya yang pernah memberikan wasilah kepada kita jangan lupakan, walaupun hanya 1 benang yang diberikan. Ya damainya dunia ketika jasa orang lain tidak dihilangkan. Ya tidak dihilangkan. Bahkan ada hujan sehari menghapus kemarau 1 tahun. Itu mah dari bahasa ya sebagai rem. Tetapi di tauhid, ya di tauhid itu ya walaupun ya berjuta-juta orang melaksanakan ya kejahatan, kebaikannya harus dibaca karena Allah juga asy-syakur, maha berterima kasih. Siapa yang di hatinya adalah bagi Allah, pernah baca Allah 1 kali aja dianggap kebaikan dan akan mengangkatnya ya dari neraka. Masa kita kerjaan sekali ya gitu. Terus ya diteruskan ya kepentingan teh ya. Dia jangan salah di musim olah.
Ya hayang nama itu dasar detik itu hayang itu dua bab ya sedikit lah ya ini boleh ngopi lah ya ini 10 menit ya break lah ya Singkong sampel. Sambil nyangkut silakan ya. Mas hari ini apa sambil di kopinya diminum sambil roti sumbuna ya dicabutkan. Kita lanjutkan pembahasan kita ya 11 yang ke-11 dilepas ke hadi al-ashar ya ini ke-11 ini hikmah bertawatur. Artinya membahas tentang tahdim ya dan tawatur. Dan tahdim ini termasuk yang paling ringan, tetapi orang nggak bisa melakukan. Tahdim itu memperhambakan diri untuk kepentingan orang lain. Seperti RT itu tahdim. Itu bersih hatinya tuh RT. Ya dia harus melakukan sesuatu sambil domain orang ya. Ada Pak RT di sini. Ya. Pak RT ngajakan, didukung kurang gitu. Ya. RT itu termasuk tahdim. Ya seperti Udin yang menyiapkan makanan, menyiapkan itu tahdim. Itu bersih hatinya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Sampai saya itu membuat sebuah di Majelis Kopi itu program namanya stand kopi gratis. Untuk apa tujuannya satu? Setelah membaca bab ini, menahdimkan diri untuk kepentingan orang lain, memperhambakan diri untuk kepentingan orang lain. Dan saya selalu mencontohkan, ya jangan gengsi karena bertentangan sekali dengan kesombongan dan harga diri. Saya merasa tokoh, saya merasa ustadz, saya merasa harus dihormati. Ya orang lebih dominan ingin dilayani daripada melayani. Tuh Bapak Ustadz Darman sekali-kali yang kopi kurang gitu. Ya, jeger kali itu kesombongan. Mentang-mentang Ustadz mungkin kan kopi. Ya, tiba nggak ada duit Pak Isak mah. Coba Pak Isak kan ngeceknya gitu tadi berikan nggak orang gitu kan. Keren benernya. Ya, harus berani. Kita kan mau bersih diri kita. Ya kalau masih jaga diri kita siapa dan orang lain siapa, kapan karena dikasihan si Udin nggak dapat pahala, kasihan ya. Ya kudu ngaparbut. Contoh di masjid ya ada teh ayam, cok di situ tuh. Kan rupa-rupa orang bereaksi si Ustaz astagfirullah, si Ustaz itu deh. Benar sadar mah. Astagfirullah tahay ayam usaha. Jangan sahanan boga. Itu tadinya. Datang Abah Ocim. Iya mah hayang isiin ya cenah gitu kan. Pak Herman. Kayak lu memang. Kita tuh mikir cara ngabersihkeun anak. Datang si Udin. Tenanyakan hayang saha, tenanyakan dan saha, wangi besebo, wangi gitu. Anu ngomong-ngomong tadi buan, sadar banyak apa aja. Isukan orang pujit berikan kasih Udin. Ya, tahdim mau bersihkan enggak? Yang pertama lihat itu subhan Allah untuk Ustaz Darman. Malah dikasihin sama si Udin. Terus berapa pahala apa? Ya rajin nungguan malah dikasih sepidol. Saya awas tay hayang. Ya.
Astagfirullah. Sahanu dengan itu, kan berubah bersihan. Tunggu dengan ciumin. Ya, bahaya. Berarti itu pahala peruntukan untuk kita yang datang pertama. Santaplah subhanallah, jangan sia-siakan. Sekarang hayangnya mau berlomba-lomba nyiapin kopi. Ya, saya mah pakai gengsi. Ya, karena saya contohan, gitu kan. Wah, Bapak Iswatnya. Disukan udah ini saya gantian ngeladen. Saya jangan duit, aing aing sian dengan duit, aing ingin kopi, gitu kan. Pertama datang siapa, itu aja. Ya bukan berarti harus begitu. Pertama datang siapa? Ya berlomba-lomba. Tahdimnya itu memperhambakan diri dan pahala yang membersihin dari sifat kesombongan sangat luar biasa. Nanti bapak ada khusus dengan al-kibru wa ibnul ujub. Ya itu pembahasannya baru semalam di kampung Siluman. Dan itu luar biasa pembahasannya sampai semua yang kemarin itu begitu semua. Ya ngantuk. Busuk semuanya. Karena memang buat iblis ini sangat dibenci oleh iblis. Karena kepunyaan iblis. Ya yang pernah dilakukan oleh iblis benci oleh Allah dalam kita tak ya. Wah tim sana buat ya tahdim. Ya akan menghasilkan tawadhu. Handap aswar. Al-hikmatu wa tawadhu syai'atani min wasail tazkiyah. Duanya adalah termasuk sarana tazkiyah. Ya. Wa huma alamatani ala anna nafsa muzakkah. Ya. Menjadi ciri hatinya bersih. Gak bisa klaim itu diklaim diri sendiri. Saya udah bersih. Saya nggak punya sirik sama orang lain sebagainya, enggak. Harus dibuktikan. Berani nggak tahdim? Memperhambakan diri untuk membuktikan orang lain. Kayak tadi itu Ustaz Nainan mau cek kopi, terus kemudian subuhkan ya Pak Ustaz Darman gantian isukan nungguin kopi kabe, menyubuh-nyubuh kan? Wah dia enggak? Ya? Ayam pahala nyen kopi enggak masih udah di pahala itu nanti berkendi-kendi kata Nabi. Berkendi-kendi ada pahala sedekah, ada pahala imam, ada pahala ngimamin, ada pahala sholat Jumat, ada pahala buat kopi, puasa semua. Dan kedalaman kenikmatannya tergantung kebanyaknya kita punya pahala surga itu. Masa usahadan masuk surga tiba jadi imam doang, ngaji, tahlil, lihat pahala, bikin kopi nggak ada. Ya, balik lagi ke dunia nggak bisa. Dan empuknya itu enggak apa, enggak gurih. Ya, enggak gurih. Kaliwatnya pahala. Ya. Makanya saya suka iri sama orang kaya. Orang kaya sedekah 1 juta saya iri banget. Ya saya ngumpulin uang banyak dulu saya sedekah saya ini. Saya bilang ya emang saya berdua itu suka saingan ya. Ya dalam kebaikan walaupun saya orangnya pas-pasan gitu. Tapi saya suka sirik orang punya pahala sedekah 1 juta itu saya suka sirik. Asal nanti di surga sebuah pak doang yang punya pahala 1 juta. Kan orang ngerasain mulut. Teka jadi cara nama mau berduit masa bulan mana ya semua namanya bisa sedekah ya alhamdulillah siapa bapak suka ngelawan orang terus kawan ya keluar dengan 10 juta orang sirah ya bersemayarlah 1 juta tempuk ya nggak paling dikepala 1 juta ya suatu saat orang terlalu puas ya. Ada cita-cita di sini, dan itu harus terjadi karena apa? Kita percaya sama hadis Rasul bahwa berkendi-kendi itu. Dan yang lucunya tadi, ketika seorang pemaksiat datang kepada saya, Ustaz,
Saya tukang maksiat, ya maksiat apa aja sudah saya lakukan, ya kecuali membunuh, ya. Terus apa? Allah nggak adil. Loh, kok begitu? Kenapa saya jadi orang maksiat? Loh, gituan. Ya, jelas. Antara kamu dan kiai lebih untung kamu. Ya, kiai cuma punya pahala ngaji 1000 santri. Ya, tapi kiai nggak pernah punya pahala tobat. Tobat itu ada pahalanya. Tobat dari minuman ada pahalanya, tobat dari zina ada pahalanya. Dan si kiai itu nggak punya pahala tobat dari zina, dari minuman keras, nggak punya. Dia punya tobat, kita tobat dari lupa zikir. Sedangkan zikir lupa zikir itu juga bukan dosa. Ya, maka subahnya kurang. Tapi kalau kamu menyamai kiai ingin punya pahala 1000 ngajar santri, gampang. Gimana caranya Ustaz? Sekarang kamu tobat. Dan kamu beliin, ya kiai itu kain, beliin kiai sorban, beliin kiai ya kitabnya, tempat ngajinya kamu bangunin. Ya, nanti kamu akan lihat di surga. Ya pahala ngajar 1000 santri terus ada di kamu. Padahal kamu belum pernah ngajar 1000 santri, ngajar lagi kumaha. Ngaji nanti pada tahu. Kalau begitu bosan. Berarti Allah sedang menunggu kamu untuk bertobat. Cepat bertobat. Jadi dengan percaya diri dia bertobat dan kemudian berbuat baik. Buat saya dan hasanah dan Allah. Jadi jangan minder ya terhadap amal-amal besar diri kepada orang-orang yang pernah melakukan sesuatu dan kemudian dia melakukan kebaikan dan berada di sini. Dan daripada orang yang putih-putih ya terus kemudian dia punya pahalanya yang putih-putih saja nggak pernah ya merasakan ya taubat dari sesuatu, karena nggak mungkin untuk melakukan pemaksiatan terus kemudian taubat. Ya takut nanti ya pas lagi maksiat langsung meninggal ya, malah suul khatimah. Khidmah secara kesimpulan intinya ya orang yang tahdim itu akan merendahkan dirinya ya, merendahkan hatinya ya, dia berani merendahkan dirinya ya, biarin dipandang hina, biarin dipandang remeh ya, dan hatinya pun direndahkan. Karena saya memang ya punya pahala seperti ini ya, tetapi jangan biarkan pahala itu lewat begitu saja. Maka kebersamaan ya dan perlombaan ya untuk melakukan kebaikan itu harus dibudidayakan, harus ditradisikan. Jangan hanya milik hegemoni satu orang saja. Ya pahala kopi milik si Udin saja, jangan. Ya gantian-gantian, walaupun si Udin dibayar, walaupun misalkan si Udin disuruh ngopel dibayar. Ya sekali-kali itu sesorodotan ini. Ini belum sorodotan itu kan resep. Ya yang ilmu resep. Ya satu titik debu yang dibersihkan akan diganti dengan 72 bidadari. Bayangkan sini udah punya berapa ratus miliar bidadari. Ustaz Arman, ya teh ayam jadi buledan. Ya, ya, dia malah nyinggung kemplang. Ya mudah-mudahan dengan keterbukaan seperti ini tidak ada ya kesungkanan ya, di antara kita, karena kita memang tujuannya sama ya, ini ingin bahagia, tidak berniat merendahkan seseorang, tetapi berniat untuk memuliakan supaya melakukan sesuatu yang mulia. Karena siapa yang pengen mulia harus nempel kepada yang maha mulia. Siapa yang tidak menempel kepada yang mulia berarti menempel kepada yang hina. Siapa yang menempel kepada yang hina akan ikut hina. Dunia itu hina, Allah itu mulia, maka dekati Allah supaya kita dijadikan mulia, karena asalnya kita adalah hina. Kalau bukan karena kemuliaan Allah yang maha besar dan maha meliputi, ya tidak akan pernah mulia. Orang yang hina seperti kita
ya melakukan sesuatu yang tidak pernah sempurna. Walaupun kita mencontoh ya perbuatan Allah, kebaikan-kebaikan Allah dengan makhluk ya bismillah, ya tidak pernah sempurna amalan yang kita lakukan. Kita sadari itu. Justru indahnya manusia adalah ketika dia merasa tidak sempurna. Ketika dia merasa tidak sempurna, dia berusaha melakukan sesuatu sebanyak-banyaknya supaya menutup ketidaksempurnaan. Mungkin ada pandangan rahmat dan maghfirah dari Allah yang diberikan untuknya, sehingga pantas kita, layak kita untuk mendapatkan balasan yang terbaik ya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang pernah melakukan kebaikan dan yang ingin selalu melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita ya ditetapkan oleh Allah selalu berada dalam kebaikan, ya selalu berbuat baik dan ingin terus berbagi kebaikannya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syarifin wa ala alihi syarifin wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.